Halo, nama gue Raditya Rimba dari 11 MIPA 2 dan gue akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Pertama-tama kita bahas maknanya dulu. Makna dari persatuan dan kesatuan ini apa sih? Pertama, makna persatuan. Makna persatuan ini apa? Persatuan ini adalah aksi yang menimbulkan sebuah kesatuan. Contohnya nih, Indonesia kan tergabung dalam maksudnya Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau. Dari ribuan pulau ini mereka kan menuju persatuan gitu ya. Jadi makanya kenapa ada negara Indonesia, karena ya pulau-pulau ini menjaga persatuan gitu. Makanya kenapa kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya ada konsep kesatuan. Konsep kesatuan ini apa sih? Konsep kesatuan ini ada dua. Pertama, konsep alamiah, yaitu kesatuan yang dilihat berdasarkan wilayahnya. Terus yang kedua, kesatuan dari banyak aspek. Contohnya aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek sosial, aspek pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Terus ada lagi nih konsep namanya konsep wilayah Nusantara. Konsep yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini ada 4. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, manunggalnya wilayah darat, laut, dan udara. Yang ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok. Yang keempat, laut bukan pemisah daratan. Laut Indonesia bukan pemisah daratan. Jadi yang keempat ini nih penjelasannya gini. Kan Indonesia kan punya banyak pulau gitu ya. Pulau-pulau ini kan dibatasi oleh laut-laut. Nah, jadi laut ini juga masih bagian dari negara Indonesia gitu. Ini nggak memisahkan daratan satu dengan yang lainnya. Terus ada perwujudannya nih, perwujudan dari konsep kesatuan bangsa yang tadi, dari yang berbagai aspek itu. Yang pertama kita bahas dalam aspek politik. Apa perwujudannya? Perwujudannya pertama, keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Jadi contohnya misalnya ada daerah tertentu yang mempunyai kekayaan alam tertentu gitu ya. Itu bukan punya dia aja gitu, itu punya kita bersama. Kita harus bisa memanfaatkannya gitu. Terus ada gitu kehidupan politik di Indonesia juga diatur dalam hukum yang sama. Kita kan walaupun misalnya ada perda-perda, itu juga kan berdasarkan dengan UUD gitu. UUD 1945. Kita juga mempunyai ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila. Di pulau manapun kita mempunyai ideologi Pancasila. Mau di Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Terus habis itu ada di aspek sosial budaya. Di aspek sosial budaya contohnya apa? Perwujudannya. Pertama, walaupun kita mempunyai suku yang banyak, ras yang banyak, agama yang banyak, kita tetap warga negara Indonesia. Habis itu kita juga punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita juga punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu dia, walaupun kita mempunyai banyak bahasa daerah gitu, kita mempunyai banyak lagu daerah dan lain-lain, kita tetap mempunyai yang menyatukan kita, yaitu bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus dalam aspek dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi contohnya apa? Contohnya pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini harus merata gitu. Contohnya misalnya jangan di Pulau Jawa aja yang dibangun, kita harus juga memperhatikan di pulau-pulau lain seperti Sumatera, misalnya Kalimantan gitu, Sulawesi dan lain-lain. Terus habis itu di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya apa? Contohnya ini deh. Kan kemarin ada ancaman untuk kedaulatan Indonesia. Di Pulau Natuna sana ada zona teritorial Indonesia yang dimasuki oleh kapal-kapal asing dari Cina. Nah, itu juga kan ancaman tuh bagi negara kita gitu. Jangan kita nggak merasa terancam, maksudnya jangan cuma warga-warga di sana aja yang merasa terancam gitu. Jangan cuma warga-warga yang tinggal di kepulauan terluar aja yang merasa terancam. Kita juga harus merasa terancam karena kan itu bagian dari Indonesia gitu kan. Kita juga harus membela kedaulatan negara ini gitu. Jangan mentang-mentang mungkin ancamannya
jauh dari tempat kita tinggal atau itu bukan pulau kita jadi nggak merasa terancam gitu, nggak merasa melindungi. Kita juga harus membela lah. Terus habis itu kita juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama nih sama mereka gitu yang tinggal di pulau lain. Kita mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara Indonesia gitu. Kita juga harus berintegrasi, kita juga harus mempunyai nilai nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Terus habis itu kita harus juga mempunyai perilaku yang menunjukkan kita menjaga keutuhan atau kesatuan NKRI. Perilakunya apa aja? Nah, yang pertama kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ya kita harus beragama, kita harus adil kepada seluruh masyarakat gitu ya. Walaupun kita mempunyai agama yang berbeda, misalnya suku yang berbeda, kita juga harus menjunjung tinggi persatuan. Kita juga harus taat sama pemerintah. Kita harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang disetujui ya secara bersama pastinya. Terus juga ada keadilan, kita juga harus adil. Ini nggak ada maksudnya nggak ada orang di Indonesia yang mempunyai privilege tertentu dalam hukum gitu ya. Kalau misalnya orang kaya salah ya harus dihukum, orang miskin salah ya juga harus dihukum gitu. Terus kita juga harus cinta tanah air gitu ya. Contohnya nih, cinta tanah air, di sini tertulis nih, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Terus rajin belajar, tuh kuncinya tuh. Supaya menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat. Mantap. Terus habis itu kita harus juga membina persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Misalnya kerjasama antar daerah gitu, antar suku, ras, agama gitu. Jadi kita ya nggak boleh lah diskriminasi gitu ya, nggak boleh rasis. Kalau misalnya punya agamanya Islam, kita juga kan pasti harus berteman dengan orang yang beragama lain gitu. Kita juga sebaliknya. Terus habis itu perilakunya ada apalagi, rela berkorban. Contohnya nih, misalnya ada gempa, ada tsunami, kita kan itu kan juga saudara kita gitu ya, saudara satu bangsa. Kita juga harus ikut membantu lah. Kita jadi relawan misalnya, atau menyumbangkan harta kita, menyumbangkan barang-barang kita gitu untuk mereka yang terkena musibah gitu kan. Kita juga harus rela berkorban. Terus kita juga harus menaati peraturan, yang paling penting nih, menaati peraturan. Walaupun misalnya kita di negara lain, kita nggak boleh lah melanggar peraturan gitu. Mentang-mentang itu bukan di negara kita misalnya, kita jadi nggak menaati peraturan, nggak boleh. Apalagi di negara sendiri, jangan melanggar peraturan. Buang sampah juga pada tempatnya ya, ngantri tuh, jangan lupa. Ada itu aja penjelasan dari gua Raditya Rimba. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.